Terima kasih telah bergabung bersama saya Lilian Ing. Kali ini kita mencoba menjawab banyak sekali saya mendapatkan pertanyaan mengenai apa alasan Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat berbobot. Alasan utama yang disebarkan atau didengungkan oleh Amerika Serikat dan Israel adalah bahwa mereka ingin mencegah terjadinya pembentukan senjata nuklir oleh Iran. Namun perlu kita catat bersama bahwa Iran selama ini sudah melakukan negosiasi dengan pihak-pihak terkait tergabung dalam Badan Nuklir Dunia, dan pada tahun 2018 bulan Mei tanggal 8 Presiden Amerika Serikat, Presiden Donald Trump lah yang mengundurkan diri dari perjanjian tersebut. Jadi bukan Iran tidak mau mengikuti prasyarat-prasyarat yang ditentukan oleh lembaga internasional nuklir, namun Amerika Serikat yang mengundurkan diri dari perjanjian tersebut. Namun bila kita lihat di sisi lain, ini saya coba rangkum masalah data-data reservasi minyak dunia. Yang pertama, negara yang paling banyak mempunyai reservasi minyak adalah Venezuela sebesar 303 billion barrel. Kemudian negara kedua Saudi Arabia, negara ketiga adalah Iran dengan cadangan sebesar 209 billion barrel. Kemudian negara keempat adalah Kanada, Irak, United Emirates Arab, 7 Kuwait, 8 Rusia, dan ke-9 adalah Libya dengan 48 billion barrels. Dan negara 10 adalah Amerika Serikat dengan 45 billion barrels. Kalau kita lihat dari urutan 10 negara terbesar yang mempunyai cadangan minyak terbanyak, saat ini Presiden Venezuela Maduro sudah ditangkap oleh Amerika Serikat tanpa alasan yang jelas, tanpa ada prosedur penangkapan yang jelas. Kemudian Iran yang mempunyai cadangan minyak terbesar ketiga sekarang sedang diserang. Irak sudah pernah diserang, kemudian juga Libya juga sudah pernah dijatuhkan. Artinya bahwa di antara 10 negara yang mempunyai cadangan minyak terbesar di dunia, selain negara-negara yang merupakan negara sekutu Amerika Serikat seperti Saudi Arabia, Kuwait, negara-negara lain itu either negaranya diserang atau para pemimpinnya dijatuhkan. Sekali lagi ini tentu saja menjadi pertanyaan seluruh masyarakat dunia. Apakah ini suatu coincidence belaka? Ataukah memang ada agenda politik ingin menguasai reserve minyak dunia? Jawabannya tentu Anda akan lebih tahu. Dan saya ingin menegaskan kembali mengajak pada seluruh masyarakat Indonesia untuk kembali menegaskan posisi Indonesia. Yang pertama adalah agresi Amerika Serikat dengan Israel kepada Iran adalah tidak mendasar dan sudah seharusnya Indonesia sebagai negara berdaulat menentang kesemena-menaan ini. Kemudian alasan yang kedua adalah bahwa perlu kita catat bersama dan perlu kita ingat bersama, ini adalah bukan masalah Christianity melawan Islam, bukan Kristen melawan Katolik, bukan Sunni melawan Syiah, bukan masalah agama ataupun juga politik. Ini adalah murni karena keserakahan sekelompok bilioner Amerika Serikat dan Israel yang ingin menguasai kekayaan baik itu minyak maupun sumber-sumber daya alam lainnya, bukan hanya di Middle East tapi juga di negara-negara bagian lain. Dan Indonesia, apa yang Indonesia harus lakukan? Yang pertama adalah Indonesia keluar dari Board of Peace. Bila Indonesia ingin menolong Palestina, Indonesia harusnya memberikan bantuan melalui lembaga-lembaga resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua, Indonesia bergabung dalam International Criminal Court atau ICC. Jadi bila ada orang atau lembaga yang melakukan kejahatan atau criminal wars, Indonesia bisa menangkap orang tersebut bila mereka berkunjung di Indonesia. Saat ini, kembali saya ingatkan bahwa Prime Minister Israel, Benjamin Netanyahu, dengan former Minister of Defense, Yoav Gallant, telah dinyatakan sebagai war criminals dan sudah dikeluarkan
warrant arrest kepada mereka. Dua menteri lainnya, Ben-Gvir dan Smotrich, juga telah dinyatakan sebagai criminal wars. Jadi Indonesia sebaiknya dan harus bergabung dalam International Criminal Court sehingga Indonesia punya posisi yang lebih kuat atas mereka yang telah melakukan kejahatan perang. Dan yang ketiga yang perlu kita ingatkan bersama sebagai negara berdaulat adalah Indonesia harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, tidak mudah dipecah belah untuk isu-isu agama dan isu-isu SARA, dan adalah kewajiban kita sebagai bangsa berdaulat untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Terima kasih.